Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Sehat-sehat kan? Makin semangat kan belajarnya? Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sosiokultural. Jadi ini adalah video part 2. Buat teman-teman yang belum nonton part 1, boleh banget kalau nonton dulu yang part 1-nya. Soal nomor 11, dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya, dan saya merasa A. Sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. B. Tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri, dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. D. Perlu berhati-hati akan apa yang bisa saya katakan kalau saya berbuat di dalam kelompok kerja. E. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Oke teman-teman, kalau kayak gini karena ada berbagai latar belakang, berarti kan kita harus bisa beradaptasi atau menyesuaikan dengan keadaan itu, dan jangan lupa untuk menghargai perbedaan. Nah, cuma karena di sini kita cek aja ya langsung, yang jelas enggak itu yang E ya kan, tidak pernah menjadi diri sendiri. Kemudian sebagian orang menerima saya, ini ada kata sebagiannya, jadi enggak. Kemudian tidak cukup berani. Nah, dari kata-katanya aja berarti enggak mengarah ke sini kan, tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri ya kan. Kemudian perlu berhati-hati, ya emang perlu berhati-hati, cuma kita cek dulu yang opsi C, benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Nah, ini adalah poin plusnya, tidak pernah berkonflik serta menjadi diri sendiri. Jadi jawabannya itu yang C. Soal nomor 12. Jika atasan saya memberikan pendapat dan masukan kepada saya, maka A. Saya tidak peduli karena saya sudah bekerja sesuai dengan kemampuan saya. B. Saya mengintrospeksi diri saya, kemudian saya memperbaikinya. C. Saya menerimanya dan mendengarkannya. D. Saya senang jika ada yang memberikan kritik dan saran pada saya. E. Pemimpin saya memang orangnya perfeksionis. Nah, kalau kayak gini yang jelas enggak itu yang E ya teman-teman. Saya tidak peduli itu juga jelas enggak ya kan. Kalau yang C, saya menerima dan mendengarkannya. Jadi dia cuma menerima dan mendengarkan tapi tidak ada tindak lanjutnya setelah menerima dan mendengarkan ya kan. Kalau yang D ini juga hampir mirip. Saya senang jika dia memberikan kritik dan saran tapi nggak ada kelanjutannya setelah menerima kritik saran tuh gimana ya kan. Jadi lebih tepat yang B, saya mengintrospeksi diri saya kemudian memperbaikinya, jadi ada tindakannya. Soal nomor 13, dalam situasi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat, biasanya saya A. Meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar perdebatan. B. Memihak dengan orang yang sependapat dengan saya. C. Diam dan mengikuti proses perdebatan sampai selesai. D. Berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. E. Berusaha memahami kedua belah pihak mengapa sampai terjadi perdebatan. Yang jelas enggak, ini meninggalkan ruangan ya, ini enggak. Dan diam dan mengikuti proses, yang ini yang C juga enggak ya, karena enggak ada tindakan apapun ya kan. Kalau yang B memihak dengan yang sependapat, itu juga jelas enggak ya teman-teman. Kemudian antara D dan E, kalau D berusaha menengahi ya kan, menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan, atau E berusaha memahami kedua belah pihak mengapa sampai terjadi perdebatan. Jadi lebih tepat yang D ya teman-teman. Jadi kita ada tindakannya atau solusi dari permasalahan, berusaha menengahi ya kan, agar tidak berkepanjangan. Kalau yang E dia cuma memahami. Jadi memahami doang tapi nggak ada tindakan apa setelah memahaminya. Soal nomor 14. Suatu hari Anda berlibur ke kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang agama dan budaya dengan Anda. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makan di kampungnya. Ia memesan daging anjing bakar yang merupakan makanan kesukaannya, tetapi terlarang bagi Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Tidak memakannya, kemudian mengajaknya berbincang tentang apa keistimewaan daging anjing itu. B. Ikut mencicipinya sebagai wujud penghargaan dan pengamalan Bhinneka Tunggal Ika.
C. Tidak ikut memakannya serta tidak berkomentar agar sahabat Anda tidak tersinggung. D. Tidak memakannya, kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. E. Ikut memakan daging anjing itu sebagai wujud toleransi beragama. Nah, di sini walaupun toleransi itu penting, tapi dalam hal ini toleransi yang bisa dilakukan itu bukan berarti harus ikut memakan, ya kan? Karena ada keterangan di sini terlarang bagi Anda, ya kan? Nah, jadi kalau yang ikut memakan itu jelas salah. Apalagi mencicipi juga kan intinya makan ya, berarti kan salah ya. Nah, ya, terus kemudian ini kan semuanya tidak memakan. Yang mana nih kira-kira? Kalau yang C tidak ikut memakan, tidak berkomentar, ya kan? Jadi nggak ada nilai plusnya, ya kan? Jadi ini enggak, kurang tepat. Kalau yang A tidak memakan, kemudian mengajaknya berbincang tentang keistimewaan daging anjing itu, ya kan? Nah, tapi kalau yang D tidak memakan, kemudian menanyakan hal lain tentang adat kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Jadi lebih ke yang D, bukan tentang daging anjing itu. Hal nomor 15, akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut menurut saya, A. Ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan. B. Ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. C. Ingin menghujat semua stasiun televisi di media massa. D. Ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih banyak. E. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Nah, kalau seperti ini udah kelihatan banget ya teman-teman jawabannya. Cuma kita bahas satu-satu. Kalau yang ini menggalang massa untuk melakukan demo, ya kan? Nah, ini enggak. Kemudian yang ini menutup hak siar semua televisi ya, siapa kita, ya kan? Masa bisa menutup gitu kan istilahnya. Kalau yang C menghujat itu juga bukan penyelesaian dari masalah yang ini ya, yang televisi isinya kurang mendidik. Kalau yang D ingin protes, ini ya hampir mirip dengan yang C dengan yang A gitu kan. Ini enggak, jawaban yang paling tepat dan sudah sangat jelas itu E, ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan. Jadi mengajak pihak yang berwenang tentang ini. Soal nomor 16, teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Saya A, teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. B, bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. C, memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. D, menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. E, menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. Nah, di sini teman-teman problemnya kita harus bisa mengambil keputusan, ya kan. Di sini itu teman sekantor itu mengalami musibah. Dan saat itu ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Jadi kita harus profesional, harus lebih mengutamakan ke pekerjaan karena di sini ada kata-kata harus diselesaikan, ya kan? Kalau yang A ini jelas salah. Kalau yang B bersama teman-teman pergi untuk melihat kondisinya, ini kita simpen dulu. Kalau yang C memprioritaskan teman saya, ini enggak ya teman-teman, karena tadi harus profesional, ya kan. Nah, di sini juga ada kata-kata bagaikan keluarga. Biasanya ini lebih mengarah ke apa ya, subjektif, bukan subjektif ya, kurang profesional gitu kan. Ini jadi enggak. Kalau yang D menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja, simpan dulu. Kalau yang E menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. Sebenarnya kalau yang C dan E itu kan mirip ya teman-teman, menunda pekerjaan. Intinya menjenguk temannya, langsung pergi melihat temannya, ya kan. Jadi enggak, cuma beda kata-kata aja ya. Antara B dan D.
Kalau B bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya, ini sama ya, intinya dia meninggalkan pekerjaan, ya kan? Jadi ya hampir mirip dengan yang E, menunda pekerjaan atau meninggalkan pekerjaan. Jadi yang B juga salah. Jawabannya itu yang D, menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Jadi ditelepon dulu kondisinya bagaimana, diselesaikan secepatnya, barulah menjenguknya atau mendatangi temannya. Karena di sini ada pekerjaan penting, kecuali tidak disebutkan pekerjaan yang penting yang harus diselesaikan. Kecuali di situ emang waktu itu lagi senggang gitu loh, nggak ada deadline. Soal nomor 17, Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari, atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. B. Meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. C. Tetap bekerja seperti biasa, toh kesalahan bukan berada di pihak saya. D. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. E. Sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja. Yang jelas kalau yang C itu enggak ya teman-teman, karena ini menunjukkan sikap cuek gitu ya, enggak peduli ya kan. Kalau yang B juga enggak, meminta dipindahkan ke divisi yang lain itu bukan penyelesaiannya gitu ya. Kemudian kalau yang D, menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan, ini juga enggak ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini atasan itu memerintahkan atau mensyaratkan agar kita itu melakukan sesuatu, ya kan, melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan. Berarti kan bukan yang menyarankan kepada atasan, ya kan. Antara A dan E, mengubah tampilan dan perilaku agar tidak menarik perhatian lawan jenis, atau yang E, sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja. Jawabannya yang lebih tepat itu yang A. Kenapa? Karena di sini sudah ada keterangannya. Karyawan yang lain itu susah fokus karena memperhatikan diri Anda, ya kan? Nah, kalau misalnya dia istilahnya nggak merubah tampilan ya, maksudnya tetap aja ya dia tetap mereka karyawan yang lain itu tetap nggak fokus gitu loh. Jadi dan lebih mengarah ke sini loh, ke perintah atasan itu untuk kita melakukan sesuatu, ya kan? Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 18, Anda ditunjuk sebagai pemimpin sebuah rapat. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Sikap Anda ... A. Biasa saja. B. Saya dengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran. C. Saya anggap dia orang yang aktif. D. Tidak peduli. E. Saya minta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu lalu memberikan argumentasi. Nah, di sini kita posisinya itu sebagai pemimpin, ya kan, pemimpin rapat, dan ada orang yang selalu menyela. Nah, ini jadi otomatis kita nggak boleh dong biasa aja, karena kita kan pemimpin rapatnya, ya kan, tidak peduli juga enggak. Menganggap dia orang yang aktif itu juga bukan penyelesaian dari masalah di sini ya. Masalahnya kan ada orang yang selalu menyela presentasi. Nah, di sini kalau yang B, saya dengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran. Ini juga enggak ya teman-teman, kurang tepat. Karena kalau kayak gitu ya nanti dia bakal terus-terusan menyela, ya kan. Enggak ada tindakan kita biar dia lebih bisa mengendalikan dirinya. Kalau yang E, saya minta dia untuk mendengarkan presentasi saya terlebih dahulu lalu memberikan argumentasi. Nah, ini nih teman-teman jawabannya. Jadi selain ini enak buat kita sebagai pemimpin rapat, juga buat dia. Jadi biar dia lebih belajar menghargai orang lain ketika dalam rapat atau diskusi. Soal nomor 19, ketika saya sedang naik motor di jalan mendekati kampus tempat saya kuliah dulu, saya melihat salah seorang dosen saya yang dulu terkenal sangat galak sedang jalan kaki. Saya akan ...
A. Berhenti dan menyalami dosen tersebut. B. Diam saja dan pura-pura tidak tahu. C. Langsung menambah kecepatan agar tidak terlihat. D. Dalam hati masih menyimpan dendam karena pernah dimarahi. E. Menyalami dosen tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Nah, kalau seperti ini yang jelas salah itu masih menyimpan dendam ya. Itu kan jelas nggak boleh banget ya. Kemudian yang ini diam saja pura-pura tidak tahu juga salah. Langsung menambah kecepatan agar tidak terlihat juga salah. Antara A dengan E, yang mana nih? Kalau yang A berhenti dan menyalami dosen. Kemudian kalau yang E menyalami dosen dan menawari untuk memberi boncengan. Jadi yang lebih ada nilai plusnya itu yang E. Jadi jawabannya yang E. Menyalami dosen tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Soal nomor 20. Menurut Anda, jika rekan kerja Anda memasang wajah kusam, sikap Anda adalah titik-titik. A. Menegurnya agar perbuatan dia berubah. B. Membiarkan saja selama tidak mengganggu. C. Resign dari perusahaan. D. Mengadu ke atasan Anda. E. Memarahi dan memakinya. Yang jelas kalau seperti ini kita harus memberikan solusi atau mengarahkan ke solusi, ya kan? Nah, yang jelas kalau yang E itu memarahi, ya nggak mungkin ya, kasihan dong. Mengadu ke atasan itu juga bukan solusi. Resign apalagi, masa gara-gara cuma itu masa resign, ya kan? Kalau yang B membiarkan saja, ini juga tidak menunjukkan sikap peduli ke temannya atau rekan kerjanya. Yang jelas itu jawabannya A. Menegurnya agar perbuatan dia berubah. Setidaknya kita sudah melakukan tindakan untuk mencapai hal yang lebih baik, entah mau dilakukan atau tidak oleh si rekan kerja itu.